Selamat pagi, sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa dan salam bertemu kembali dalam renungan Verbum Domini pada hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda Allah yang akan kita dengarkan, terlebih dahulu mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, yang mana bertolak dari Injil Matius, tentunya kita mencoba merenungkan dan merefleksikan apa sih yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan pada hari ini, dan pesan apa yang akan kita dapat. Dalam Injil tadi yang sudah kita renungkan bersama, kita mendengar bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus melakukan semuanya itu karena Yesus tergerak hatinya, karena belas kasihannya, karena dia melihat mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, pertanyaan yang boleh kita refleksikan ialah, apakah kita pernah merasa kasihan terhadap sesama kita? Apakah pernah kita berbela rasa terhadap saudara-saudara kita yang terlantar atau yang membutuhkan pertolongan kita? Tentunya pertanyaan ini yang akan kita renungkan pada hari ini. Selain itu, Yesus juga mengutus ke-12 muridnya. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, ketika kita mendengar, ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, sebenarnya kita juga belajar bahwa kita juga sedang diutus oleh Tuhan Yesus, bahwa kita diutus kepada saudara-saudara kita yang hilang atau yang jauh dari Tuhan. Kita juga diutus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada sesama kita dan kepada semua orang. Kita juga diutus untuk menyembuhkan orang sakit. Dalam hal ini ialah
kita mencoba dan memberikan diri kita terhadap sesama kita yang sedang sakit. Contoh konkretnya ialah kita mencoba menjenguk dan kita coba hadir untuk menguatkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ini sebagai sebuah tanggapan dari kita bahwa kita juga menyayangi sesama kita. Selain itu, para murid juga diutus untuk mengusir setan. Memang kita juga merasa heran apakah kita bisa mengusir setan atau tidak. Tetapi kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, bahwa bila kita beriman kepada Tuhan, kita bisa mengusir setan-setan itu. Setan yang dimaksudkan di sini ialah, yang saya ingin bagikan ialah mungkin perbuatan-perbuatan jahat atau etika atau hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu yang mampu kita usir. Dan sahabat-sahabat Verbum Domini yang terkasih, kita juga belajar bahwa bagaimana kita untuk membagi kasih dan cinta Tuhan terhadap sesama kita, seperti apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita. Kita juga harus berani untuk menjadi pewarta, yang mana untuk mewartakan sabdanya yang membawa harapan bagi keselamatan dan sukacita terhadap sesama kita. Semoga dengan renungan pada hari ini membantu kita dan menolong kita untuk mencoba merefleksikan dan merenungkan bahwa kita juga diutus oleh Tuhan untuk mewartakan sabdanya, untuk melakukan segala apa yang Ia perintahkan. Amin.